keselamatan adalah sukacita kekristenan. Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengatakan, hidup kita seharusnya diliputi oleh sukacita sepanjang hari, sepanjang hayat, sepanjang masa, sebab kita telah ditebus. Penebusan kita terjamin 100%. Tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan dalam kekristenan. Allah kita Maha Rahim, Maha Baik. Maka seharusnya hidup kita itu tidak seperti orang pulang dari pemakaman yang murung, melainkan orang yang menang perang istilahnya, penuh sukacita, sudah mendapatkan rampasan, mendapatkan kejayaan. Ini sukacita Evangelii Gaudium. Allah kita yang Maha Rahim itu tidak seperti Allah yang dibayangkan nenek moyang kita dahulu, yang menuntut korban. Dan kalau korban tidak bagus, ubur rampenya kurang, atau ada yang busuk, ada yang cacat, dia kecewa, marah, mengirim bencana, mengirim pagebluk. Allah kita tidak seperti itu. Justru Allah kita itu adalah yang mengorbankan hidupnya agar kita hidup, agar kita menjadi anak-anaknya, agar kita terbebas dari dosa, agar kita tidak seperti Santo Paulus yang setelah melakukan begitu banyak dosa, kecewa, lalu berhenti menjadi baik. Tidak, melainkan bangkit penuh kegembiraan karena Allah Maha Rahim telah menebus kita. Buktinya apa? Yesus datang, berada di tengah-tengah kita, memberikan solusi, memberikan pendampingan, memberikan bantuan. Dan Allah dalam diri Yesus tak pernah kekurangan cara untuk hidup mendampingi kita, membantu kita. Petrus yang putus asa, tidak mendapat apa-apa, diberi 153 ekor ikan besar-besar. Hanya karena Yesus bersabda, tebarkanlah jalamu. Dan Petrus ikut. Kesadaran setelah 70 tahun gereja kita membuat kita tidak sombong. Itu yang kita harapkan. Bahwa kita sudah melakukan banyak hal di masa lampau, kita harus dapat melakukan lebih banyak hal lagi di masa depan. Dan karena itu kritik, koreksi tidak pernah boleh mematahkan semangat kita atau menyakitkan dan menimbulkan balas dendam. Sedangkan Allah saja Maha Rahim, sedangkan Allah saja tidak pernah membalas dendam atas keberdosaan kita, kekurangan kita, melainkan terus menuntun, membantu, membimbing, mendampingi, dan melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Maka kita sebagai putra dan putri Allah, marilah hidup berspiritualitas atau dengan semangat hidup Allah, penuh pengampunan, penuh persaudaraan, penuh belas kasih, penuh keharmonisan dengan siapapun di sekitar kita. Dengan tahu kita ada di mana, kita tidak menjadi lupa daratan. Sekali lagi, kita tidak menjadi sombong, dan kita tidak menjadi lupa untuk berkembang. Kita terbuka pada kritik, pada pembaharuan. Kita berada dalam perlindungan Santa Maria Bunda Allah,
Istilah keren dalam dunia teologi adalah Theotokos, Bunda Allah. Maria, Bunda Allah, karena yang dilahirkan oleh Maria bukan sekedar manusia biasa, melainkan putra Allah yang maha tinggi. Karena itu Maria pantas mendapatkan gelar Bunda Allah, Bunda yang penuh belas kasih, yang selalu ingin juga merangkul putra-putrinya, murid-murid putranya, yakni Yesus. Bunda yang tahu kekurangan, penderitaan, kegelisahan, kebutuhan manusia. Bunda yang tidak dimintai tolong pun menolong. Di perkawinan di Kana, tuan rumah yang pesta kekurangan anggur, dan Maria peka. Kendati pun tidak diminta tolong oleh tuan rumah, Bunda, kami kekurangan anggur. Tidak. Tetapi Bunda Maria melaporkan pada Yesus, mereka kekurangan anggur. Dan dalam keyakinan penuh, tahu siapa anaknya. Maka katanya kepada para pelayan, apa saja yang dia katakan buatlah. Bunda yang tidak dimintai tolong pun menolong, apalagi dimintai. Bunda yang ketika malaikat mengatakan kepadanya, engkau akan mengandung dari kekuatan Roh Kudus, aku ini hamba Tuhan. Fiatnya, kesanggupannya, imannya itu dihidupinya tanpa goyah, sampai bahkan di bawah salib dalam penderitaan yang begitu berat, melihat anaknya digantung di salib. Maria tidak kehilangan iman, karena dia merenungkan terus, menyimpan terus dalam hatinya, mencari tahu apa kehendak Allah melalui dia. Dia dipilih menjadi Bunda Allah. Imannya bahkan tidak goyah ketika Yesus hilang dari kubur. Yesus dikatakan menampakkan kesana kemari kepada para muridnya. Dia mengumpulkan para muridnya, para rasul, untuk berdoa, meneguhkan keyakinan para rasul untuk jangan goyah. Dia putra Allah. Memang dia putraku, tetapi dia putra Allah. Ayo kita berkumpul, jangan goyah. Itu yang dilakukan Bunda Maria. Itu yang dirindukannya juga untuk umat di Tugumulyo ini. Kemarin Pastor Paroki mengatakan dalam 2 tahun ada yang lompat pagar. Di tahun sebelumnya bahkan lebih banyak lagi. Kenyataan yang barangkali menggores dalam dan menyakitkan hati kita. Mungkin kita hanya bisa dihibur dengan ada beberapa orang yang masuk ke dalam. Mari kita sebagai umat Katolik menyadari bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Setiap orang yang sudah dibaptis mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai rasul-rasul Tuhan. Rasul yang seharusnya mewartakan kabar sukacita dan keselamatan kita itu tergaransi penuh di dalam diri Yesus. Paulus dengan keyakinan yang meluap-luap, berapi-api, berkobar-kobar, mewartakan itu kemanapun dia hidup.
Nyata juga dalam bacaan kedua tadi. Tanggung jawab kita adalah membentuk pasamuan, membentuk persekutuan yang dihidupi secara solid dalam cinta kasih, yang satu dengan yang lain saling kenal, tidak mengasingkan diri, tidak membuat orang lain asing satu sama lain, melainkan mengenal satu sama lain, sehati seperasaan, senasib sepenanggungan, tahu saudara kita sedang mengalami apa, tahu saudara kita sedang membutuhkan apa, tahu siapa yang tidak lagi aktif, tidak lagi berjalan bersama dengan kelompok komunitas kita. Dan karena itu ada pendekatan, ada mengingatkan, ada meneguhkan. Semoga dengan itu kelompok basis itu menjadi pasamuan, menjadi persekutuan yang sungguh mencerminkan gereja perdana, gereja yang dihidupi oleh para rasul dan jemaat perdana yang selalu memecahkan roti dari rumah ke rumah, mengenal, meneguhkan, mengingatkan, dan mengajak berjalan bersama gereja sinodal. Saudara-saudari, Yesus putra Maria, tetapi dia putra Allah, dan karena itu Maria bunda Allah. Yesus hadir, hidup di tengah-tengah kita. Dia ungkapan keseluruhan diri Allah. Kalau saya berbicara, kalau orang lain berbicara, kita bisa mengenal siapa saya, siapa orang lain. Kita menjadi tahu melalui kata-katanya, Bapak itu baik, karena kata-katanya sejuk, ramah. Kata-katanya membangkitkan harmoni, kata-katanya menghibur. Kita tahu Bapak itu jahat, karena kata-katanya penuh fitnah, penuh hoax, bohong, penuh permusuhan. Orang mengenal orang lain melalui kata-katanya. Kata-kata seseorang juga bisa bertuah. Orang mengutuk orang lain bisa terjadi, tetapi juga bisa mendoakan orang lain dan orang sembuh. Kata-kata manusia saja seperti itu, apalagi sabda Allah. Maka sabda Allah itu sehakikat, sebanding kekuatannya, sederajat nilainya dengan Allah sendiri. Dan maka Yesus sabda Allah ilahi. Kita bisa mengenal siapa Allah bagi kita melalui Yesus sabdanya. Allah adalah Bapa yang Maha Rahim, yang di dalam diri Yesus sabdanya mengungkapkan diri dalam kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, rela berkorban untuk keselamatan kita. Dia adalah putra Allah yang dilahirkan oleh Maria. Maka Maria sungguh bunda Allah, Theotokos. Mari kita penuh sukacita seperti Santo Paulus, hidup dalam kegembiraan sebagai anak-anak tertebus, memegang iman tanpa goyah seperti Maria, sebab keselamatan kita terjamin. Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Mengikuti Yesus tidak akan kesasar, tidak akan kesandung-sandung. Dia jalan, dia kebenaran. Mengikuti Yesus tidak akan salah dan tidak akan bisa dipersalahkan, karena dia kebenaran dan menginspirasi kita untuk hidup selalu benar dimanapun. Mengikuti Yesus yang kehidupan, kita tidak akan mati sia-sia. Kita akan hidup dan hidup selamanya bersama dengan Allah Bapa yang Maha Rahim. Kita pegang iman itu tanpa goyah, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah 70 tahun paroki kita. Mari melangkah ke depan dengan iman yang kita miliki karena kerahiman Allah, karena penebusannya, karena keteladanan Bunda Maria. Tuhan memberkati kita.